Halo Scorpio, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi ya buat Scorpio. Menangis, berita ini menusuk jantungmu. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan, oke? Saya melihat di sini sepertinya kamu berusaha untuk tidak mau menerima kenyataan yang ada ya. Kamu berusaha untuk menutup mata, telinga kamu terhadap kenyataan yang ada. Bisa saja karena kamu masih dalam rasa tidak percaya, masih dalam ketakutan, masih dalam kekhawatiran. Karena ternyata berita ini sangat menyakitkan bagi kamu, menusuk jantung kamu. Ini wajar terjadi tentunya di saat kamu menolak untuk menerima apapun yang terjadi, berusaha untuk menutup mata dan telinga kamu terhadap apapun kenyataan yang membuat kamu tersakiti di sini. Yang ternyata berita ini menusuk jantung kamu. Kamu berusaha untuk tidak mau mendengar hal-hal yang buruk. Kamu sudah tidak mau lagi mendengar hal-hal yang menyakiti kamu. Tapi kembali lagi ya, apapun itu harus kamu lalui, harus kamu terima. Kamu tidak boleh lari dari kenyataan. Kamu tidak boleh lari dari apapun yang terjadi, yang menimpa kamu. Karena semakin kamu lari, semakin kamu tidak mau menerima, itu akan semakin membuat kamu tertekan. Oke? Semakin membuat kamu menderita. Di saat kamu berusaha untuk menutup diri, berusaha untuk tidak mau menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Karena semakin lama hal itu akan semakin menjadi bumerang bagi kamu sendiri. Jadi lebih baik saat ini kamu berusaha untuk menerima apapun kenyataan yang ada, berusaha untuk melewatinya, berusaha untuk menyelesaikan apapun permasalahan yang sedang kamu hadapi. Oke, bisa saja saat ini kamu mengetahui tentang pasangan kamu yang telah mengkhianati kamu, yang telah menodai kepercayaan kamu dengan orang terdekat. Oke, ini bisa saja terjadi untuk sebagian Scorpio. Dikhianati. Kamu berusaha untuk menutup mata, menutup telinga, berusaha untuk tidak mau mendengar kabar-kabar itu. Kabar-kabar tentang pengkhianatan, tentang dia telah membohongi kamu, telah menyakiti kamu, yang mungkin orang-orang sudah tahu semua. Tapi di sini kamu berusaha untuk tidak mau menerima semua itu. Kenyataan yang ada bahwa pasangan kamu menyakiti perasaan kamu, menduakan kamu dengan orang yang kamu percaya. Tapi kembali lagi ya, ini adalah kenyataan. Ini adalah sesuatu yang mungkin memang harus kamu terima, harus kamu lewati.
Kamu harus yakin terhadap diri kamu sendiri, tentunya kamu akan kuat menghadapi semua ini. Apapun yang terjadi tentunya punya alasan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, tentunya kamu akan mampu untuk melewatinya. Oke? Karena setiap permasalahan, apapun yang terjadi, tentunya akan ada solusi dalam kehidupan. Yakinkan diri kamu untuk mampu melewatinya. Jangan tutup diri kamu. Jalani hidup kamu dengan apa adanya, meski banyak hal yang mungkin menyakiti kamu. Kamu harus hadapi itu, karena setiap hidup pasti akan ada dinamika, ada kejutan, ada misteri yang mungkin akan terungkap. Ini bisa tentang kebohongan juga, pengkhianatan. Tapi kembali lagi ya, di sini saya melihat kamu akan mampu untuk melewatinya. Bisa saja kamu butuh jeda, kamu butuh waktu untuk lebih bisa menerima apapun kenyataan yang sedang kamu hadapi saat ini. Oke? Karena memang terlihat di sini orang yang kamu percaya ya, orang yang sangat kamu percaya, ternyata tega membohongi kamu. Inilah hal yang mungkin belum bisa kamu terima. Tapi akan ada waktunya kamu akan lebih bisa menerima apapun yang telah terjadi. Ini adalah proses dalam kehidupan kamu yang ternyata akan lebih bisa membuat kamu jadi lebih kuat, lebih tangguh lagi. Karena dalam kehidupan akan banyak hal-hal yang terjadi ya, kenyataan-kenyataan yang akan kamu hadapi nantinya, yang mungkin banyak hal yang di luar dugaan kamu, hal yang mengejutkan terjadi. Jadi siapkan mental kamu, belajar dari apapun yang saat ini kamu dengar, kamu lihat, kamu rasakan. Oke? Meski awalnya tidak dipungkiri, tentunya hal yang terjadi ini, berita yang mungkin menyakitkan, menusuk jantung kamu, membuat kamu tertekan ya. Membuat kamu dalam ketakutan yang berlebihan, yang membuat kamu sulit untuk kembali percaya terhadap seseorang. Ya, mungkin ini adalah seseorang yang mungkin tempat curhat kamu, tempat kamu berbagi, ternyata menusuk kamu dari belakang. Tentunya itu akan sangat menyakitkan dibanding dia berkhianat dengan orang yang mungkin tidak kamu kenal. Tetapi ini dengan orang yang mungkin kamu kenal. Bisa saja teman kamu, orang terdekat. Dan itu tentunya akan lebih menyakitkan, dan tentunya ini membuat kamu dalam ketakutan yang luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa. Oke? Tentunya ini membuat kamu sangat tertekan. Itu tidak bisa dipungkiri tentunya. Meski awalnya seperti ini, itu adalah proses yang wajar ya dalam kehidupan. Karena akan ada juga saatnya nanti kamu mampu untuk keluar dari situasi ini. Kamu berusaha untuk lebih mengendalikan rasa takut kamu terhadap hal-hal yang mungkin pernah menimpa kamu, tentang apapun yang dulunya pernah terjadi, tentang seseorang yang mungkin menipu kamu. Ini tidak hanya tentang hubungan, ini juga bisa tentang karir kamu, tentang bisnis, tentang apapun yang sedang kamu jalani, karena mungkin bisa saja kamu dibohongi oleh orang yang kamu percaya, seseorang yang mungkin tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga, orang yang kamu percaya justru tega mengkhianati kamu, membohongi kamu. Dan ini membuat kamu sulit untuk kembali percaya atau membangun sebuah hubungan. Hubungan dengan pasangan, hubungan kerjasama, bisnis. Artinya di sini kamu perlu untuk menaklukkan dulu rasa takut kamu yang mungkin berlebihan ya. Karena dalam kehidupan selalu akan ada terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Jadi pastikan diri kamu untuk lebih kuat mentalnya, lebih terasa terhadap apapun yang nantinya bisa saja terjadi, atau bahkan yang terjadi bisa saja lebih dari ini ya, lebih menyakitkan dari ini. Dan saya melihat, tapi di sini tidak semua hal seperti ini. Tidak semua orang yang mungkin kamu pikirkan berlaku jahat terhadap kamu. Kamu harus tumbuhkan kepercayaan bahwa akan ada seseorang yang benar-benar tulus, setia terhadap kamu. Di saat kamu lebih tahu, lebih belajar, lebih pandai lagi, lebih selektif lagi dalam memilih apapun, dalam rekan kerja, pasangan, atau siapapun. Kamu harus lebih bisa mendengarkan kata hati, feeling kamu ya, lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa mempercayai seseorang. Oke? Meskipun niat seseorang tidak tampak,
Tapi di sini hati kamu akan lebih bisa merasakan. Ya mungkin ada yang berpura-pura, ada yang mungkin berlebihan, simpati yang berlebihan. Nah itu kamu harus perlu waspada. Karena biasanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Tapi di sini kamu akan lebih bisa merasakan mana yang benar-benar baik, tulus, dan mana yang harus kamu hindari. Jadi jangan berpikir semua orang itu sama. Yakinlah akan ada saatnya kamu menemukan seseorang yang tepat, seseorang yang bisa kamu percaya, seseorang yang bisa meyakinkan kamu atau membuktikan tentang niat baiknya, ketulusannya terhadap kamu. Dan terlihat jelas di sini dalam kesedihan kamu, dalam keterpurukan kamu, akan ada seseorang yang akan mengulurkan tangannya untuk kamu, oke? Yang akan memberikan pertolongan, perlindungan, yang akan memberikan kembali kepercayaan di diri kamu, membuat kamu kembali merasakan kebahagiaan, kepercayaan terhadap seseorang. Kamu mulai timbul kembali kepercayaan ya, karena di saat kamu terpuruk, di saat kamu merasa sedih, dia datang. Karena dari situ kamu bisa menilai di saat kamu benar-benar terpuruk, benar-benar tidak punya apa-apa, dan siapa yang membantu kamu, berarti itu ada niat yang tulus di situ. Karena mungkin dia tidak mengharapkan apa-apa, dia tulus membantu kamu. Jadi jangan pernah berpikir semua orang itu penuh dengan kebohongan ya. Akan ada saatnya juga kamu menemukan seseorang yang tepat. Seseorang yang akan benar-benar mengulurkan tangannya di saat kamu terpuruk, di saat kamu benar-benar menginginkan atau membutuhkan bantuan. Karena memang akan ada saatnya suatu permasalahan tidak bisa kamu selesaikan sendiri. Ada saatnya kamu butuh seseorang untuk bisa keluar dari situasi sulit dalam kehidupan kamu. Setelah kabar atau berita yang sangat menyakitkan kamu, yang membuat kamu terpuruk. Oke? Kita lanjut untuk Scorpio. Oke. Dan dari kartu oracle ini saya melihat ternyata apapun yang kamu hadapi ini, apapun berita yang mungkin menusuk jantung kamu, yang membuat kamu menangis, yang sangat menyedihkan, ternyata hal ini mampu mengantarkan kamu kepada hal yang luar biasa ya. Ini bisa tentang kebahagiaan yang akan kamu dapatkan yang lebih dari sebelumnya, mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Ternyata semua ini mengantarkan kamu kepada hal yang luar biasa. Ada kebahagiaan, ada kedamaiannya, ada ketenangan untuk kamu setelah ini. Di saat kamu mampu untuk melepaskan tekanan, melepaskan dendam, melepaskan amarah dalam diri kamu terhadap siapapun atau apapun yang telah menyakiti kamu. Berusaha untuk melepaskan apapun yang membuat kamu di sini tertekan ya. Kamu sudah lebih merelakan atau menerima, kamu sudah tidak mau lagi dalam ketakutan, kamu sudah tidak mau dalam kekhawatiran, yang tentunya itu akan sangat berpengaruh untuk kehidupan kamu ke depannya, pada akhirnya kamu tidak bisa move on. Jadi lebih baik saat ini kamu berpikir tentang diri kamu, tentang perubahan, tentang kebahagiaan tentunya. Saat ini kamu mulai kembali menata kehidupan kamu, mulai kembali menimbulkan rasa percaya di diri kamu. Yang paling penting adalah percaya terhadap diri kamu sendiri ya. Kamu tahu jujur terhadap diri kamu sendiri, terhadap apa yang ingin kamu wujudkan, apa yang ingin kamu tuju dalam kehidupan kamu, terlepas apapun yang telah menyakiti kamu, yang pernah kamu dengar, yang telah membuat kamu di sini sangat terluka.
Tapi di sini kamu berusaha untuk lebih menjalani kehidupan, berproses. Kamu berusaha untuk menerima semua adalah proses dalam kehidupan kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Di saat kamu mampu memaafkan, mengikhlaskan, dan merelakan, karena di saat itu perasaan kamu jauh lebih bisa terkendali, jauh lebih bisa tenang, jauh lebih bisa merasakan kedamaian, dan pada akhirnya kamu mampu untuk menaklukkan atau mengendalikan rasa sakit, rasa takut, rasa tidak percaya terhadap seseorang. Pada akhirnya kamu mampu untuk lebih mengendalikan perasaan-perasaan negatif seperti itu. Karena memang akan ada yang membuktikan tentang ketulusannya terhadap kamu, tentang niat baiknya terhadap kamu. Dan kamu juga akan lebih bisa merasakan nantinya. Karena biasanya ya, sesuatu yang dari hati pasti akan menyentuh hati kamu. Oke, karena ternyata di sini hal yang luar biasa akan kamu dapatkan setelah kesedihan tentang seseorang yang mungkin jauh lebih baik yang akan memberikan perubahan dalam kehidupan kamu. Oke? Segini dulu readingannya untuk Scorpio, semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Scorpio dimanapun berada, karena bisa saja sebagian Scorpio masih dalam kesedihan, masih dalam keterpurukan, dan semoga dengan ini bisa memberikan kamu pencerahan yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru, yakin terhadap diri kamu sendiri. Apapun yang menyakitkan kamu, akan ada akhir dari semua itu, oke? Akan ada kebahagiaan untuk kamu setelah ini, setelah kamu mampu untuk berdamai, oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi ya untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!